welcome. Yes, it fits. It's okay, you got it. You get it. Oh, why are the wheels like mine like this, Mama? It's a bit different. Kalau Albarak sendiri sih nggak minta hadiah apa-apa, cuma paling dia suka kayak cari-cari gitu di online shop, apa ya namanya, online app gitu, buat aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini gitu. Jadi kayak minta-minta gitu aja. Tiba-tiba dia minta aku mau temanya Power Ranger, terus aku bilang kan emang nggak dirayain besar-besaran, cuma sama teman-teman aja kan gitu dan nggak rame. Iya, tapi aku mau Power Ranger. Akhirnya ya udah jadilah kita bikin kostum Power Ranger, kuenya tema Power Ranger, jadi jadinya heboh. Tapi tetap pestanya kecil gitu, jadi nggak rame, nggak ngundang banyak orang, cuma anak-anak aja, paling kayak 5-6 orang, 5-6 anak gitu untuk berenang di rumah. Yangko! Hai! Ayo Brayden! Untuk perayaan ulang tahun Albarak yang ke-6 sih sebenarnya kita nggak mau ada pesta besar-besaran gitu. Jadi kita cuma bikin pesta kecil-kecilan aja sama keluarga di rumah, sama teman-teman Albarak yang seumuran gitu. Jadi emang kayak tiup lilin terus berenang aja gitu, having fun gitu aja sih. Sebenarnya kita nggak ngerayain macam-macam gitu. Undang dong, masa nggak diundang dateng, nggak boleh. Nggak bisa, pada sekolah kan? Tetap sekolah online, panas amat sih. Lu anak yang dibawa cuma ini doang. Happy birthday buat El, panjang umur, sehat selalu. Pokoknya makin sayang sama maminya, tambah ganteng. Terus udah gitu, pokoknya cepet-cepet dewasa supaya bisa jagain maminya. Bunia datang ke El ya Bu ya? Iya, Siapanya buat El, Bunia? Ayo cepetan. Ayo turun cepetan, ayo. Sama siapa aja Bunia datang? Sama anak-anak. Aduh, sama anak-anak ya? Iya. Bawa kado apa Bunia? Oh, Richard. Ada nggak ya tadi ya? Ada nggak deh? Ada? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Ada nggak ya tadi ya? Ya pokoknya supportnya yang terbaik aja buat mereka ya kan? Richard di sini buat saya ya ini senyum kamera aja sih gitu ya. Jadi maksud saya memang ya di kamera yang harusnya tersenyum ya dia senyum gitu. Tidak menampilkan sebuah ekspresi yang memang benar-benar yang wah banget. Dia sedang mengalami masa sulit gitu. Apakah kemudian itu membuat dia apakah remuk redam, apakah membuat dia nahan tangisan, apakah membuat dia nahan marah segala macam, itu menurut saya ekspresi yang wajar dan bahwa itu manusiawi. Yang jelas bahwa apa yang dirasakan oleh Kyle gitu itu adalah kondisi dia tidak merasa he's not belong there gitu. Dia nggak merasa bahwa dia memang kayak dibuat merasa nyaman di situ kayaknya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita mau lihat sekarang kan sudah berubah ya, lajang statusnya lajang menjadi sudah kawin. Jadi yang Ido yang masih lajang ya. Jadi kita mau ngintip-ngintip yang statusnya sudah menikah itu seperti apa sih kehidupannya. Kita lihat sebentar aktivitasnya, yuk kita intip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ya alhamdulillah hari ini kita baru pulang dari luar. Maksudnya kita mau membuatkan teh untuk abang ya. Yuk ikutin kami. Tapi kalau dia mau abang suka minta dibuatin itu nggak sih mungkin? Kopi atau enggak sih? Dia nggak suka kopi. Dapur dulu emang benar-benar kayak banget gitu, nggak kemana-mana. Sebentar. Kali ya buatin. Iya buatin teh. Alhamdulillah senang banget gitu karena memang itulah bedanya tadinya dengan single dengan adanya istri gitu. Jadi alhamdulillah setidaknya banyak sedikitnya itu ada yang ngurusin juga, ada yang merhatiin, seneng sih.
Memang suami lagi capek, mungkin istri lagi yang manjain suami gitu. Kalau istri lagi capek, mungkin suatu saat nanti Iki yang akan manjain dia. Nah memang tadi kan dia juga pasti capek juga karena kan bareng ya, kita syutingnya bareng gitu. Dan insya Allah nanti pun juga ya saling mengerti lah. Saling mengerti, saling memahami aja untuk kedepannya kayak gimana. Karena kan kita juga baru-baru ya, jadi kayak masih harus harus apa dengan keadaan gitu, harus tahu, harus paham dulu kayak gimana gitu. Alhamdulillah senang banget karena memang sudah berbeda kehidupan dari yang sebelumnya, yang tadinya single dan sekarang alhamdulillah ada temannya. Bertambah teman sih sebenarnya udah kayak. Karena memang dasarnya udah didikannya baik, bagus, dan orang-orang sekitarnya juga udah baik, bagus mensupport dan mengajarkan dengan cara yang baik gitu kan ya, tidak dimanja. Udah gitu juga pintar masak juga, bersih gitu. Bener-bener bersih banget. Iya, dia orangnya bersih gitu. Baru nyampe rumah itu dia udah bukan ngepel sih, tapi nyikat kamar mandi gitu. Aduh, apaan sih? Ya dia jangan nyikat kamar mandi dong gitu kan, baru nyampe juga gitu. Udah gitu juga tadi ngepel gitu. Dan alhamdulillah udah didikannya deh, udah dasarnya udah baik. Insya Allah akan baik juga hasilnya. Lagi nyantai aja ada yang nemenin gitu. Lagi capek ada yang mijitin. Lagi lelah ya ada yang nyemangatin gitu ya. Apa-apaan ini? Apa-apaan nih? Ya Allah, Masya Allah. Suka berkeluaran keringat kenapa ya? Enak gitu keringat dingin ya. Terus ngapain Nadia? Wih, Masya Allah. Ngapain? Ya, ini mijit abang. Oh, mijit abang. Kenapa tuh? Iya, baru pulang Jatuh capek. gitu? Enggak, capek, kasihan, gitu? pegel. Enggak. Udah tua. Enggak, kasihan capek baru pulang, harus diperhatiin lah. Sama-sama capek tadi. Kan ikut tadi Nadia baru Ya berkegiatan. sama, meskipun ada capek kan seenggaknya harus ada bakti sama suami lah. Nanti jadi itu ya, tukang pijit. Tukang pijit gini. Oh, beralih jadi terapis gitu. Ya, belajar lah, harus segala bisa jadi ibu rumah tangga tuh. Bisa bangun apa enggak rumah makan Padang? Insya Allah bisa kalau ada rezeki. Ya, dia lihatnya Masya Allah berduaan mulu ya, biasa sendiri ya. Ido yang sekarang sendiri kayaknya. Jadi enak juga sih ngeliatnya gitu. Memang kalau capek ada yang mijitin, kalau lapar ada yang masakin. Ya itulah gunanya. Tapi tetap Iki juga nantinya harus memberikan hak dan memberikan kewajiban Iki sebagai seorang suami nantinya yang menafkahi lahir dan batin insya Allah. Seperti itu sih. Di awal-awal semangatnya romantisnya, mudah-mudahan nanti seterusnya gitu juga ya. Itu harapkan gitu. Jadi gimana seterusnya juga harus begitu, jangan sampai ya hangatnya ini harus bisa sampai nanti tua dan sampai nenek-nenek insyaallah. Tetap romantis, tetap saling jaga komunikasi dengan baik. Alhamdulillah untuk sejauh ini sih masih sama gitu ya, nggak ada yang beda. Signifikan ini ternyata begini, ini nggak ada sih, karena memang dari awal kita juga udah menerapkan yang namanya kejujurannya deh, apa adanya, nggak menonjolkan yang tidak ada tapi pengen ditonjol-tonjolkan, tidak ada. Iyalah pasti, maksudnya biasanya kan tidur tuh kalau misalkan ya sendiri enggak sama orang tua, dan sedangkan posisinya sekarang sampai ke depannya tuh kan sama suami, jadi kayak wah ini ada laki-laki nih di pinggir gitu, kayak gitu. Pinggir mana? Kali? Iya, pinggir kali. Pinggir tempat tidur. Alhamdulillah kalau Iki sendiri sih memang tadinya mungkin dulu 3 tahun yang ke belakang itu memang berdua sama Ido gitu, dan satu kasur juga sama Ido. Dan setelah setahun ini hampir belum sampai setahun itu udah pindah di rumah ini, dan kita juga udah masing-masing udah membiasakan diri, dan sekarang ada temannya lagi nih, tapi berbeda temannya. Sekarang nih cewek nih gitu. Ya merasa kehilangan udah pasti. Ya mudah-mudahan kita doakan saya khususnya dapat jodoh yang baik menurut Allah, dan sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua juga, dapat ridhonya orang tua. Ya jadi maksudnya kalaupun misalkan Abang Iki udah nikah sama Nadia, bukan jadi penghalang juga buat memisahkan antara Abang Ido sama Abang Iki juga gitu, sama-sama. Justru jadi apa? Harus jadi jalan untuk mereka kalau misalnya mereka ada salah paham, berkomunikasi segala.
Jadi yang komunikasinya itu perantaranya dari si Nadia. Mungkin komunikasi kita kurang baik ya. Nadia melihat seperti apa ya, harusnya Nadia yang menengahkan, ngasih pandangan, oh bang begini, baiknya begini. Semoga langkah bagi ini tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, doakan rizkinya ridho. Ya baper lah ya. Ya mudah-mudahan sih ada jalannya, ada langkahnya, nanti ada rezekinya, mudah-mudahan insya Allah menyusul mereka. Amin. Menyusul ikut gimana nih? Bukan berarti ngelihat Iki nikah langsung hidup pengen nikah dan cepet-cepet gitu ya, enggak ya. Tapi kalau memang sudah ada langkahnya, sudah ada rezekinya insya Allah ya. Kalau memang Allah sudah mengizinkan dan memberikan pernikahan itu sebagai kebutuhan untuk hidup, ya barulah insya Allah. Tapi untuk saat ini biarkan Iki dulu menjalani rumah tangganya. Ido akan lihat dulu. Mudah-mudahan sebagai contoh yang baik gitu ya. Kalau Iki memang dalam 6 bulan, dalam 3 bulan gitu menjalani rumah tangganya dengan baik, ya mungkin ada keinginan untuk menyusul. Alhamdulillah senang banget karena memang sudah berbeda kehidupan dari yang sebelumnya, yang tadinya single dan sekarang alhamdulillah ada temannya. Bertambah teman sih sebenarnya ya. Karena memang dasarnya udah didikannya baik, bagus, dan orang-orang sekitarnya juga udah baik, bagus mensupport dan mengajarkan dengan cara yang baik, gitu kan ya, tidak dimanja. Udah gitu juga pintar masak juga, bersih gitu. Bener-bener bersih banget. Iya, dia orangnya bersih gitu. Baru nyampe rumah itu dia udah bukan ngepel sih, tapi nyikat kamar mandi gitu. Aduh, apaan sih ya, dia jangan nyikat kamar mandi dong gitu kan, baru nyampe juga gitu. Udah gitu juga tadi ngepel gitu, dan alhamdulillah udah didikannya, dan dasarnya udah baik, insya Allah akan baik juga hasilnya gitu. Alhamdulillah untuk sejauh ini sih masih sama ya, nggak ada yang beda signifikan. Ini ternyata begini, ini nggak ada sih, karena memang dari awal kita juga udah menerapkan yang namanya kejujurannya deh, apa adanya, nggak menonjolkan yang tidak ada tapi pengen ditonjol-tonjolkan, tidak ada. Iyalah pasti, maksudnya biasanya kan tidur tuh kalau misalkan ya sendiri, enggak sama orang tua, dan sedangkan posisinya sekarang sampai ke depannya tuh kan sama suami, jadi kayak wah ini ada laki-laki nih di pinggir gitu, kayak gitu. Pinggir mana? Kali? Iya, pinggir kali. Pinggir tempat tidur. Alhamdulillah kalau Iki sendiri sih memang tadinya mungkin dulu 3 tahun yang ke belakang itu memang berdua sama Ido gitu, dan satu kasur juga sama Ido. Dan setelah setahun ini, belum sampai setahun itu udah pindah di rumah ini, dan kita juga udah masing-masing udah membiasakan diri, dan sekarang ada temannya lagi nih, tapi berbeda temannya. Sekarang nih cewek nih gitu. Sekarang sih nggak kemana-mana karena ya. kan emang pertama juga lagi COVID ya. Terus emang kan kita masa pengenalan juga nih, jadi ingin mendalami aja gitu sifat masing-masing tuh kayak gimana. Tapi untuk sejauh ini Masya Allah. Masih mudah-mudahan makin baik aja sih ke depannya. Amin ya Allah. Nggak awal aja cepet ya, alhamdulillah. Ya dikasih kembar ya alhamdulillah. Di kembar alhamdulillah, lebih alhamdulillah ya. Iya, karena alhamdulillah pengen banget kembar gitu, karena udah mungkin dia sekali aja ya. Sekali aja deh ya sekali langsung 2 gitu kan. Enak. Lumayan, kan udah kenal dia itu udah bertahun-tahun kan. Dan aku tuh mau ngasih dia itu yang bermanfaat gitu. Dia tuh udah punya 1 mobil sebenarnya. Udah punya 1 mobil, tapi ya itu ganti-gantian sama mamanya kan. Jadi aku tuh mikirnya ya udahlah kasih 1 mobil lagi gitu, buat yang dia pribadi. Kalau mobil tuh bukan ulang tahun dia. Oh, gimana? Itu mobil tuh cuma gara-gara aku ngasih gara-gara bermanfaat aja gitu. Jadi emang bener-bener dikasih. Tapi kan ya kadang misalkan aku mobil ini syuting, dia kadang jemput aku pakai mobil itu. Jadi ganti-gantian aja gitu tetap. Tapi emang hak milik itu hak milik dia gitu. Bebas mau diapain. Kalau aku sih nggak ada target nikah muda, tapi kalau emang jodohnya dia gitu, ya langsung aja nggak apa-apa. Gue sebutin apa ini? Saksi. Udah komen aja sih gue kayaknya. Gak bisa ngomong apa-apa gue. Bucin banget lah pokoknya. Gue ngakuin gue bucin banget. Ya dia itu, kenapa aku sama dia itu beda. Maksudnya dia itu bukan kayak cewek matre pada umumnya ya, yang suka minta-minta barang ke cowoknya. Jadi aku beliin dia kado sepatu aja yang bermerek, dia udah
nolak gitu kan. Baru kali ini aja. Tapi gara-gara aku bilang ke dia, kan kamu perlu kan kalau mobil, ini tuh bukan untuk gaya-gayaan tapi emang untuk kamu gitu loh, untuk kamu sehari-hari, untuk kamu syuting, jadi kamu perlu gitu loh. Dan akhirnya dia setuju. Pastinya kaget lah, kan kalau mama dia komen, mama aja nggak pernah dibeliin mobil ya kan, sama pacar mama dulu gitu. Mama hebat banget kamu ya, terus saya bilang iya lah Ma, kan alhamdulillah ada rezeki lebih, kenapa kita nggak membantu orang kayak gitu. Berarti mama setuju aja. Setuju asalkan positif kayak gitu. Saya sudah dengar, tapi memang dia belum cerita langsung sama saya. Saya tahu dari sosmed katanya begitu, tapi saya belum tahu gitu. Saya belum tanya dia soal itu. Nanti mungkin pasti dia suatu saat, mungkin kalau udah ada waktu mungkin ceritakan nanti sama saya. Iya mungkin itu salah satu tandanya kali ya. Apa ya, itu kan kembali lagi pilihan dia kan, gimana pun juga. Kita kan sebagai keluarga hanya bisa memberikan masukan, memberikan support, memberikan pandangan, tapi selebihnya kan dia yang menjalani hidupnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.